teman-teman fisika, kembali lagi di video seputar fisika. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa dalam sejarah fisika ada salah satu percobaan paling penting, namun eksperimennya gagal. Meskipun begitu, eksperimen tersebut menghasilkan ilmu baru loh. Kalau teman-teman ingin tahu, simak videonya sampai habis ya. Nah, percobaan itu dikenal juga dengan sebutan Michelson-Morley Experiment. Kira-kira teman-teman fisika ada yang tahu nggak nih apa itu Michelson-Morley Experiment? Jadi, Michelson-Morley Experiment adalah salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika, di mana dalam percobaan ini Michelson dan Morley berusaha untuk mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Namun, ternyata eksperimen tersebut ialah salah satu eksperimen gagal yang membuktikan keberadaan konsep ether bercahaya. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman fisika udah kebayang lah ya. Oke, kita akan bahas sedikit awal mula eksperimen itu terjadi. Percobaan Michelson dan Morley diawali pada tahun 1887, ketika Albert Michelson dan Edward Morley melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether, yaitu suatu medium hipotetik yang dahulu diyakini diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik. Dengan menggunakan interferometer Michelson, mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk saat alat diputar 90 derajat, untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Michelson dan Morley mencoba mendemonstrasikan konsep bahwa kecepatan cahaya akan bergantung pada besaran angin ether dan arah pancaran terhadapnya ketika cahaya dipancarkan dari sumber di bumi. Ether dianggap diam. Gagasan eksperimen ini adalah untuk mengukur kecepatan cahaya dalam berbagai arah untuk mengukur kecepatan ether relatif terhadap bumi. Dalam percobaan ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar, satu berkas cahaya bergerak menurut arah gerak bumi dan yang lain bergerak tegak lurus terhadap gerak ini. Perbedaan antara waktu tempuh berkas tergantung pada kecepatan bumi dan dapat ditentukan dengan pengukuran interferensi. Kita anggap interferometer tersebut diarahkan sedemikian rupa, sehingga berkas yang mengenai cermin M1 berada dalam gerak bumi yang dikaitkan. Berkas yang memantul dari pembagi berkas dan mengenai cermin M2 bergerak dengan kecepatan tertentu, yang tegak lurus terhadap kecepatan bumi. Kedua sinar dari M1 dan M2 akan sampai pada pengamat. Nah, perbedaan waktu tersebut dapat dideteksi dengan mengamati interferensi dari kedua berkas cahaya tadi. Pita interferensi yang diamati dalam kedudukan pertama haruslah mengalami pergeseran. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ditemukan adanya pergeseran. Percobaan yang sama dilakukan dengan berbagai keadaan, dan hasil yang diperoleh menunjukkan tetap tidak ditemukan adanya pergeseran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan keberadaan ether itu tidak benar, dan dalam arti bahwa ether itu tidak ada. Lebih jelasnya, teman-teman fisika bisa simak video berikut ya. Let's assume the direction of the ether is horizontally to the left. The horizontal wave will get a boost while going towards the mirror due to the ether flow in the same direction, but will face a resistance while coming back traveling against the ether. Overall, it will take longer than the vertical wave, which faces no resistance but will get deflected towards the direction of the ether. To be precise, this is the time taken for the horizontal wave. And this is the time taken for the vertical wave, where v is the speed of ether relative to the earth. So the horizontal wave takes longer by this amount. So they would combine at slightly different times, which would result in two waves not being in phase. This would cause an interference pattern to be observed at the detector. If we keep rotating our setup, there would be a time when ether direction is horizontal and we should see the interference pattern. So we expect the detector to show varying intensities as we rotate our setup, but this does not happen. We can make two conclusions from this. Either the ether does not exist and light does not need a medium, or at the time we conducted this experiment, the ether's velocity relative to the earth was zero. But the earth Gimana ya teman-teman fisika setelah menyimak videonya? Mungkin sudah ada gambaran sedikit ya mengenai percobaan Michelson dan Morley. Nah, percobaan Michelson dan Morley dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa ether itu tidak ada dan tidak benar. Kecepatan cahaya juga adalah sama untuk segala arah, tidak tergantung pada kerangka acuan inersial. Baik, karena pembahasannya sudah habis, mungkin segitu aja pembahasan sedikit mengenai percobaan Michelson dan Morley. Semoga bermanfaat buat teman-teman fisika. See you next video.